92,5 Maestro FM House with the Sound. Halo, apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali ya, saya Ari boleh kembali menemani Sobat Maestro ya. Ini masih dalam edisi menginspirasi ya bagi Bapak Ibu, juga buat komisi gereja yang masih bingung bagaimana membuat agenda liburan bagi anak-anak kita, bagi putra-putri kita begitu ya. Dan saya akan mengajak Anda untuk ngobrol berat tapi santai gitu ya. Tenang aja ya, berat tapi santai. Dan ini masih seputar sekolah Injil liburan atau SIL begitu. Dan ya tema kali ini adalah bagaimana sih pentingnya atau urgensinya sekolah Injil liburan bagi anak-anak gereja. Dan saat ini saya sudah bersama dua wanita yang sangat luar biasa, Wonder Woman begitu ya. Halo Ibu Esther Lina, kita panggil Ibu Esther. Apa kabar Ibu Esther? Baik Mas Ari, ya. Selamat pagi. Oke, saya mendengar Ibu Esther ini ya sebagai salah satu ibu rumah tangga, juga sebagai ibu gembala, dan beliau juga salah satu member dari sekolah Injil liburan. Boleh sedikit diceritakan Ibu Esther sebelum nanti kita gali-gali lebih dalam? Ya boleh Mas Ari. Ya. Ya memang saya dari kecil sudah bergereja di Gereja Baptis di Jakarta, Gereja Baptis Jatinegara, yang memang rutin mengadakan sekolah Injil liburan ini setiap tahun. Sepenting itukah Bu sekolah Injil liburan bagi anak-anak? Ya. Penting sekali ya. Ini kan meletakkan dasar. Ya. Kita bisa meletakkan dasar tuh dari mana kehidupan kita. Ya. Dan tidak ada dasar yang teguh, yang kuat, yang kokoh selain dasar di dalam iman. Wow. Menghadapi apapun tantangan kehidupan ini. Ya. Nah, sekolah Injil liburan menjadi salah satu sarana yang Tuhan beri melalui gereja Tuhan untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi anak-anak kita. Nah, kesibukan saat ini seperti apa Ibu Esther? Apa masih ikut SIL juga? Atau lebih ke pembinanya? Ya, saya ini kan istri gembala ya. Istri gembala, memang sekolah minggu, guru sekolah minggu juga ya. Hanya saya menangani orang-orang dewasa ya. Orang-orang dewasa. Saat ini sih mengajar kelas pasutri muda. Pasangan suami istri ya, tentunya saya memberi arahan juga kepada suami istri untuk memakai kesempatan yang sangat baik, istimewa, berharga melalui sekolah Injil liburan untuk membawa anak-anak mereka mengenal Tuhan. Iya. Oke. Nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi ya. Kita beralih kepada seorang kakak yang cantik di sana. Apa kabar Kak Santi? Baik. Kak Ari. Oke, nah Kak Santi bisa diperkenalkan kepada Sobat Maestro. Kak Santi teh siapa begitu? Siapa wanita cantik di sebelah kanan saya nih? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Oh tahu banget, soalnya ini kan sangat spesial kan? Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Trisanti Carolina Napitu. Saat ini saya bekerja sebagai editor buku sekolah minggu di Lembaga Literatur Baptis. Gitu. Jadi memang sangat terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Gitu Kak Ari. Oke. Kak Santi ya yang lebih banyak terjun di sekolah Injil liburan ini ya Kak Santi ya. Jadi saya menjelaskan secara singkat karena mungkin di pertemuan sebelumnya sudah ada ya Kak ya. Jadi sekolah Injil liburan ini adalah satu kegiatan pelayanan yang khusus. Kenapa disebut khusus? Karena memang dilakukannya sekali dalam setahun, yaitu ketika liburan kenaikan kelas anak-anak. Jadi kegiatan sekolah Injil liburan ini dilakukan untuk menjangkau anak-anak dalam rentang usia indria sampai tunas muda, gitu. Ini dilakukan untuk memberitakan Injil, untuk memperkenalkan mereka kepada Kristus, dan tidak hanya itu saja, tetapi anak-anak juga diberikan waktu untuk merespons pemberitaan Injil itu. Tentunya ini dalam pimpinan Roh Kudus ya, maksudnya pemberitaan Injil dan bagaimana mereka merespon kan semuanya dilakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa ini menjadi sangat penting tidak hanya dalam pemberitaan tetapi juga responnya, karena waktunya lebih panjang. Kalau dalam kegiatan mingguan anak-anak kan mungkin hanya dalam waktu 45 menit, 1 jam dalam sekolah minggu. Tapi kalau dalam sekolah Injil liburan mereka punya waktu yang cukup panjang selama 3 jam setiap harinya
untuk mereka bisa belajar. Jadi ada waktu yang memang cukup untuk mereka bisa merespons. Dan tidak hanya itu saja, tidak hanya belajar. Mungkin kalau orang berpikir belajar tuh kayaknya serius gitu ya. Tapi kalau sekolah Injil liburan itu dikemas dalam kegiatan-kegiatan yang fun, yang menyenangkan, dan mengajak mereka juga bertualang gitu. Jadi sekolah Injil liburan ini memang satu kegiatan pelayanan yang sangat baik untuk anak-anak dalam internal gereja tersebut, tetapi juga untuk menjangkau anak-anak yang mungkin di gereja mereka tidak ada sekolah Injil liburan, atau mungkin mereka tidak ikut dalam gereja tertentu, sehingga ini menjadi momen yang baik untuk mengisi liburan dengan kegiatan yang bukan hanya bermanfaat tetapi dampaknya sampai kekekalan seperti itu. Betul. Dalam perbincangan sebelumnya disampaikan bahwa ini adalah sebuah investasi yang kekal ya Sobat Maestro ya. Nah kita Ibu Esther tadi dibilang sempat mengikuti sekolah Injil liburan. Itu tahun berapa Bu? Berapa ya? Saya itu ikut sekolah Injil liburan mungkin kira-kira saya umur 7 tahun ya. Wow. 7 tahun. Ya, waktu itu kan pendeta gembala sidang ya, namanya pendeta Sukirman ya, dia khotbah ya tentang Tuhan Yesus ya. Itu lalu ada tantangan waktu itu ya, setiap kali habis khotbah kan. Khotbah tantangan itu ada diminta respon kita, apakah kalian mau terima Tuhan ya. Tapi hari itu dia berbicara yang saya tidak pernah lupa ya. Kamu udah dengar tentang Tuhan Yesus dari kamu kecil. Tapi ingat, Tuhan Yesus itu sahabat yang bisa menemani kamu setiap saat. Waktu kamu senang, waktu kamu sedih ya. Dan dia mau sekali masuk ke dalam hatimu, menjadi sahabat kamu selama-lamanya. Wah, hari itu saya tersentuh. Kenapa? Karena saya ini dulu mungkin orangnya minder ya. Saya nggak punya banyak teman, ya, nggak punya banyak teman. Tapi saya mau dapet teman yang istimewa nih, yang mau berteman dengan saya seumur hidup saya selama-lamanya, gitu ya. Dan diundang untuk maju ke depan. Hari itu saya begitu tersentuh hati saya. Ya, saya umurnya 12 waktu itu, udah gede. Umurnya 12 tahun, saya ingat saya pakai baju pink. Tangannya, lengannya nggak ada, terus saya maju ke depan. Lagi tren ya zaman itu ya. Gitu ya. Saya maju ke depan, saya bilang pendeta, saya mau terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat saya dan menjadi sahabat dalam hidup saya selama-lamanya. Jadi ini penting banget ya anak-anak untuk mengikuti sekolah Injil liburan, walaupun hanya zaman itu 1 minggu, kalau sekarang 3 hari ya. 5 hari betul ya. Kalau dulu 1 minggu begitu ya. Nah, kalau zamannya Ibu sama zaman sekarang itu kan tentunya ada pergeseran atau ada perbedaan. Iya, memang kita zaman dulu itu selain seminggu, waktunya tuh panjang sekali. Ya. 5 jam. 5 jam. Jadi panjang sekali kegiatan di gereja itu ya. Tetapi itu begitu fun ya, menyenangkan sekali ya. Dari awal sampai akhir itu menyenangkan karena dibuatnya seperti itu ya. Kita berbaris ya, sekarang sih sebenarnya masih juga ya gitu, berbaris pakai topi yang lucu-lucu gitu ya, lalu ada spanduk ya, digilir gantian ya, ada bendera-bendera sil seperti itu ya. Jadi itu udah menarik tuh. Jadi dari depan tuh udah lari-lari kita ya, lari-lari ya, karena teman-teman juga udah teriak-teriak. Dan gitu itu ya. momen yang ditunggu-tunggu ya kalau zaman dulu kayak Natal gitu ya. Selain Natal adalah kalau zaman saya kecil dulu saya juga hasil dari SIL. Oh gitu ya. Puji Tuhan. Iya, dari itu kayaknya selain Natal adalah sekolah liburan Injil liburan ini yang ditunggu begitu. Sesuatu yang, nah jadi ini ya Sobat Maestro ya, mungkin bagi orang tua dan buat oma-omanya juga, apa yang disampaikan Ibu Esther ini biarlah menjadi satu insight ya, menginspirasi buat cucu-cucu Anda begitu ya. Ini hasilnya, dan saya ternyata banyak ketemu anak-anak hasil dari sekolah Injil liburan ya. Ya mungkin dalam perjalanan hidupnya oke lah, ya namanya anak muda ya. Tapi dasar firman Tuhan itu nggak akan pernah hilang sia-sia begitu ya. Oke, Kak Santi boleh sedikit menanggapi dari apa yang disampaikan Ibu Esther sebelum nanti kita akan lebih detail nih dengan SIL yang sekarang. Iya, saya sangat terberkati ya. Ternyata kedua orang luar biasa yang bersama saya pagi hari ini hasil dari SIL, produk dari SIL. Jadi
Kenapa sih ini menjadi sangat penting? Saya setuju sekali karena sekalipun setiap minggu ikut sekolah minggu atau menerima pengajaran, tetapi yang namanya momen itu kan spesial ya. Jadi sekali setahun tapi itu bisa melakukan dua hal kalau menurut saya. Pertama refreshing. Jadi sesuatu yang mungkin setiap minggu dilakukan terkadang ada kebosanan, mungkin ya ada sesuatu yang sangat rutin. Rutin memang perlu tapi kadang perlu penyegaran. Dan yang kedua ada awakening. Jadi seperti membangunkan. Jadi kadang terbiasa mendengarkan jadi sesuatu yang tidak terlalu berharga. Tetapi ketika ada satu momen yang dikemas sedemikian rupa, dan bukan hanya dikemas dalam arti itu dikemasannya bagus, tapi memang benar-benar didoakan dan disiapkan dengan baik dan Tuhan memimpin, terjadilah momen yang khusus di mana bahkan Ibu Esther sampai hari ini mengingat gitu loh. Bahkan warna bajunya aja masih ingat. Dan saya percaya warna baju itu diingat karena momen itu spesial di mana Bu Esther akhirnya mengenal Kristus secara pribadi gitu. Dan itu yang harus perlu ditangkap kalau menurut saya. Jadi bukan hanya funnya, bukan hanya petualangannya, tetapi satu kesempatan berharga yang mungkin gak akan datang lagi. Di mana anak-anak akhirnya sampai pada satu titik, saya butuh Kristus loh, gitu. Itu menurut saya yang sangat penting. Dan sekolah Injil Liburan ini tidak didapat anak-anak kita di sekolah dan juga di gereja begitu ya, karena tidak semuanya. Ya karena kan gak setiap minggu akan melakukan seperti ini begitu kan. Ibu Esther dan Kak Santi ya, mungkin kita bisa mengingat ya keseruan adik-adik kita. Bagi sahabat Maestro juga yang biar ini membangun spirit begitu ya, yang sudah mulai sedikit reda. Dan bagaimana Anda pertama kali mengenal Kristus di sekolah Injil Liburan, kita akan lihat adik-adik kita keseruannya seperti apa sekolah Injil Liburan. Bismillahirrahmanirrahim. Maestro FM House with the Sound. Iya Sobat Maestro, masih di Bincang Berat tapi Santuy ya. Dan tadi kita sudah melihat betapa serunya ya keseruan anak-anak kita, adik-adik kita di sekolah Injil Liburan begitu ya. Walaupun itu sudah ada berpuluh-puluh tahun, tetapi spiritnya itu ya, itu gak akan pernah hilang begitu ya. Dan kembali lagi ya dengan dengan Ibu Esther dan Kak Santi begitu ya. Nah ini bagaimana sih tujuan dan manfaat dari sekolah Injil Liburan ini Kak? Untuk tahun ini sekolah Injil Liburan mengambil tema beton dan derek. Ini hasil kerjasama dengan Lifeway. Jadi bukunya diterjemahkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks Indonesia. Seperti itu. Kenapa diambil tema beton dan derek? Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Kalau kita melihat bangunan itu kan bangunan yang megah, bangunan yang besar kan, kita melihatnya sepertinya wah bagus sekali, indah sekali gitu dan megah sekali. Tetapi sebenarnya bangunan yang indah, besar, megah itu dimulai dari satu proses yang kecil, satu proses yang sederhana. Dimulai dari memaku, dari memalu, dari menggali, dari alat-alat, membuat fondasi, dan yang paling penting adalah membuat fondasinya. Betul. Untuk sil yang sekarang ini, hal yang baru itu adalah di mana anak-anak dibawa berpikir bahwa sesuatu yang sangat besar dan megah itu dimulai dari membangun dasarnya. Semua yang megah, semua yang besar, semua yang indah itu dimulai dari hal-hal yang kecil, termasuk kehidupan anak-anak kita. Kadang orang tua berharap bahwa anak-anaknya itu langsung baik, nurut sama orang tua, rajin ke gereja gitu. Tetapi itu tidak mungkin terjadi tanpa dibangun dari dasarnya, dari hal-hal yang kecil. Jadi dalam sil ini
dalam SEAL 2022 ini sesuatu hal yang baru dan sangat baik menurut saya. Orang tua, guru, gereja dibawa untuk menyadari bahwa anak-anak ini sedang dalam proses. Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan baik dalam mereka dan itu akan terjadi di depan, tetapi kita harus mau terlibat dalam pembangunan fondasinya. Nah, itu yang membuat SEAL 2022 ini luar biasa kalau menurut saya, dan itu dimasukkan dalam semua kegiatannya. Jadi tujuan ini benar-benar terasa dari sejak awal, dari pelajaran Alkitabnya, dari prakaryanya, dari cerita PI-nya, dari cerita teladannya, dari semua permainannya. Nah, luar biasanya adalah kalau kita biasanya kan Kak buat icebreaker itu kan di tengah-tengah kegiatan. Misalnya aduh kayaknya udah pada bosan nih, pada ngantuk nih, ayo bikin sesuatu yang fun. Tapi yang SEAL sekarang ini semua seakan-akan semua kegiatan itu dalam bentuk icebreaker. Dalam bentuk games tetapi Injil, isinya Injil gitu. Jadi walaupun mereka bermain fun tetapi fokusnya tetap pada Injil, dan itu yang menurut saya membuatnya sangat berbeda ya. Seperti itu. Dan itu memang disesuaikan dengan zaman ya. Jadi mungkin tentunya dengan zamannya Ibu Esther ya beda lah ya. Untuk anak-anaknya kan juga beda ya Bu ya, zaman dulu ya, zaman sekarang Bu. Satu mungkin Kak, saya mau tambahkan dengan apa yang Kak Ari tadi sampaikan. Berbedanya adalah duduk dan diam itu mungkin bisa berhasil buat anak-anak tertentu. Nah, di buku-buku SEAL ini di setiap kelasnya ada dituliskan dengan lengkap karakter dari setiap kelompok usia. Dan juga ada pengaturan untuk anak-anak dengan keterbatasan tertentu. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa semua anak tuh sama dan mereka akan merespon sama gitu. Dan di buku ini dijelaskan dengan sangat baik. Kalau menurut saya para guru nanti bisa membaca dengan lengkap seperti itu. Ada karakter setiap kelompok usia dan ada juga cara untuk mengatur sedemikian rupa sehingga anak-anak dengan keterbatasan tertentu, misalnya secara emosi, ada keterbatasan fisik, ada keterbatasan konsentrasi bisa menyerap dengan baik. Begitu Kak. Makasih. Nah, iya, kemarin sudah dijelaskan bahwa bahan-bahan yang materi-materi yang diberikan di sekolah Injil Liburan itu sudah di hasil research berpuluh-puluh tahun dan dari para pakar pendidikan ya. Jadi ini tidak ecek-ecek dan tidak abal-abal Sobat Maestro ya. Jadi seperti Kak Santi tadi sampaikan bahwa ya kita tahu bahwa setiap anak mempunyai kecerdasan belajar yang berbeda, ya kan? Ada yang suka dengan jalan-jalan, ada yang dengan duduk, tapi dengan materi-materi yang disampaikan saya sempat ulak-ulik kemarin ya, lihat-lihat ternyata saya aja excited yang udah jadi dibawa lagi ke masa lalu zaman saya kecil. Coba ya saya, ini luar biasanya ya. Kita bersyukur ya lahir ya buat Sobat Maestro, anak-anak Anda itu lahir di abad sekarang. Kalau zaman dulu kan sangat terbatas ya Ibu Esther ya. Dengan bahan-bahannya begitu ya, tapi sekarang ini luar biasa banget. Dan saya kemarin juga melihat di websitenya Literatur Baptis begitu ya, dan itu kan keren banget begitu, dan itu memang hasil dari isi hati Tuhan. Saya ingin mendorong para orang tua sebenarnya ya, ada banyak pilihan yang bisa kita pilih, cuman kalian bisa pilih sesuatu yang punya dampak yang bagaimana yang kalian mau pilih, sekarang, sementara, panjang, atau selamanya gitu kan ya. Nah itu yang tentu kita sebagai orang tua harus pilih itu. Dan SEAL adalah kesempatan, berkat, apapun itu yang bisa kita gambarkan. Jadi Anda kalau melewati ini orang tua, Anda sedang melewati sebuah berkat yang besar buat anak-anak Anda gitu ya, buat anak-anak Anda. Jadi ambil kesempatan ini ya. Dimana sekarang banyak sekali juga peluang atau kesempatan bagi anak-anak kita untuk mendapatkan sesuatu yang tidak baik ya. Gak usah pergi keluar rumah kan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang gak baik. Duduk di rumah pegang HP ya. Mereka bisa dapatkan apapun yang baik tapi sekaligus yang tidak baik. Ya. Jadi seperti apa yang Anda mau beri buat anak-anak Anda? Nah, bagaimana cara untuk melihat kesungguhan adik-adik kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu? Kalau dari pengalaman Ibu Esther kan ada maju begitu kan, dan itu diakhiri dengan KKR begitu kan. Apa memang itu sebagai satu goal gitu
Saya boleh jawab Iya. Kak. Jadi bagusnya seal kali ini adalah tidak hanya fokus di 5 hari seal tersebut saja. Jadi mungkin wah selesai 5 hari ya udah kelar gitu. Enggak. Ya biasanya kan begitu Iya, ya, dan jadi dilupakan. dan ya itu fun dan excitementnya itu kan berakhir setelah 5 hari gitu. Paling mungkin seminggu cerita-cerita ngobrol, tapi habis itu kelar. Tapi kalau untuk seal ini adalah ada ada waktu pelaksanaannya dan juga ada paskanya. Jadi itu termasuk dalam kalender doa. Ini terlihat dari kalender doa yang memang kita sudah berdoa lama sebelum seal ini dikerjakan. Terus didoakan sepanjang seal dilaksanakan dan nanti ada tindakan follow up-nya. Jadi memang seal ini bukan hanya sekedar fokusnya di 5 hari, tetapi seal juga menjadi indikatornya adalah anak-anak merespon pada hari-hari sealnya, tetapi itu juga terlihat dalam perubahan sikap kehidupan mereka di gereja. Nah ini memang menjadi kaitan yang bagus antara seal dan sekolah minggu. Memang ini mungkin sinergi ya. Jadi ini boosternya lah kalau bisa dibilang begitu. Betul, ya. jangan sampai berpikir wah sekolah minggu membosankan, enggak juga. Sesuatu yang rutin itu penting untuk stabilitas Kak, dan untuk membangun, dan itu sangat baik karena itu yang selalu rutin. Tapi seal ini perlu selain untuk menjangkau, untuk juga bisa membangkitkan kembali anak-anak gitu, untuk mulai masuk dengan energi yang baru. Jadi ketika selama seal mereka sudah merespon, mungkin ada anak yang mau didoakan untuk menerima Yesus, mungkin ada anak yang didoakan untuk mengubah karakternya, mungkin ada anak yang didoakan untuk membuat komitmen yang baru, tetapi gereja, guru-guru, orang tua juga akan melakukan tindakan follow up. Nah itu terlihat dari keseharian mereka di rumah, di sekolah minggu. Jadi kita memang kita tidak bisa mengukur keberhasilan seal di 5 hari itu. Tapi minimal kita tahu lah ya respon tantangan itu ya. Kita bisa memfollow up gitu loh. Ada sesuatu yang bisa kita follow up. Kalau tidak ada yang bisa kita follow up itu akan statis ya. Tapi kalau paling tidak ketika mereka merespon kita tahu anak ini, anak A misalnya seperti apa. Karena itu Kak di dalam seal ini tidak hanya pada saat cerita Alkitabnya kita memperhatikan anak-anak, tetapi misalnya pada saat cerita Alkitab kita mungkin melihat satu orang anak terdiam mungkin ya, atau dia menangis, atau mungkin dia sepertinya bengong atau mungkin bingung. Nah sepanjang 3 jam itu bisa kita pakai untuk kita bisa mendekati satu anak. Misalnya mungkin seal belum mulai tapi anaknya datang lebih awal. Kita bisa ajak ngobrol kemarin. Kamu apa yang kamu alami dalam seal? Mungkin satu pribadi anak kita bisa doakan. Jadi pakai semua momennya sebelum seal. Sebelum seal kan kita pasti promosikan kan. Kita kunjungan, kita sudah mulai memperhatikan. Sepanjang seal perhatikan. Setelah itu follow up-nya juga diperhatikan. Jadi keberhasilan seal itu akan terlihat di waktu-waktu ke depan, dan itu perlu untuk gereja-gereja melakukan follow up lewat sekolah minggu. Jadi seal sinergikan seal dan sekolah minggu dengan baik. Betul. Oke, Kak Santi ini kan 5 hari. Artinya kan 5 hari anak-anak dibekali dengan dasar-dasar begitu. Boleh diceritakan nggak dasar-dasar apa aja yang nanti akan dibangun kepada anak-anak hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima begitu? Baik Kak, jadi ada 5 fondasi. Serba 5 seal. Jadi serba 5 seal. Jadi ada banyak hal yang serba 5 di seal 2022. Ada 5 fondasi. Hari pertama itu fondasi kasih, hari kedua fondasi pengampunan, hari ketiga fondasi nilai diri, hari keempat fondasi janji, dan hari keenam itu fondasi kehidupan. Nah, semua hari ini dibangun dan dikuatkan, setiap fondasi dikuatkan dengan 5 ayat bonus, dengan 5 cerita Alkitab, dengan 5 cerita teladan, dan 5 cerita PI. Jadi untuk fondasi pertama misalnya, itu fondasi kasih, cerita Alkitabnya berasal dari ketika Yesus memilih Matius, pemungut cukai. Kalau pada masa itu kan pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang Israel ya, karena mereka dianggap antek dari penjajah. Selain itu mereka memeras bangsa mereka sendiri gitu dengan mengambil beban pajak yang lebih seperti itu. Mereka dibenci, sangat dibenci bahkan. Tetapi kenapa loh justru Yesus mau memilih Matius? Jadi itu terarah dengan poin utama hari pertama, yaitu Yesus memilih untuk mengasihiku walaupun aku tidak layak menerimanya. Jadi dalam setiap hari seal
akan dibangun 5 fondasi dengan dikuatkan dengan 5 poin utama, 5 cerita Alkitab, 5 cerita PI dan 5 cerita teladan. Dan itu akan terasa Kak. Jadi semua unsur-unsur dalam setiap hari itu memang membangun kelima fondasi itu seperti itu. Betul. Jadi kalau saya mengutip apa yang anak-anak zaman sekarang itu ya emang kena mental banget gitu ya. Kena banget, betul. Saya jadi penasaran nih Kak, boleh nggak Kak sedikit diperagakan gitu bagaimana berceritanya begitu apa namanya? Untuk menceritakan cerita Alkitab gitu biar anak-anak, adik-adik juga orang tua makin penasaran begitu. Oke. Jadi Kak, dalam cerita Alkitab setiap harinya itu anak-anak bisa dilibatkan seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ketika kita bercerita tentang Yesus memilih Matius, nanti kita akan memilih dari anak-anak kita orang-orang yang akan memperagakan kisahnya. Jadi ada yang akan menjadi Matius, ada yang akan menjadi Yesus, yang memberagakan menjadi Yesus, akan ada yang menjadi teman-temannya, pemungut cukai, para murid dan orang-orang Farisi gitu. Jadi kita akan mengajak anak-anak kita untuk terlibat di dalamnya. Begitu Kak. Mungkin dari Ibu Esther sebagai seorang ibu gembala bisa diceritakan begitu Bu, bagaimana gereja-gereja untuk mengadakan seal ini Bu? Ya memang setiap gereja pasti mereka mempersiapkan seal ya, baik dari guru maupun murid-murid sekolah minggu, bahkan juga murid-murid perlu mempersiapkan untuk siapa ya teman yang akan saya ajak untuk hadir di dalam sekolah Injil liburan itu ya. Nah, persiapan-persiapan yang biasa dilakukan oleh gereja itu yang pasti sih doa ya, doa. Dan saya bersyukur seal kali ini ada kalender doa ya yang diberikan ya, 1, 2 sampai gitu ya, sampai 30 kalau nggak salah ya. Sampai 1 bulan. 1 bulan penuh ya. Kalender doa itu, jadi itu menjadi kalender doa yang didoakan oleh anak-anak, oleh guru maupun oleh orang tua ya. Jadi sudah dipersiapkan seperti itu. Namun saya mau singgung juga ya, dalam tadi kakak cerita ya, bahwa di dalam seal itu kan ada cerita Alkitab, ada cerita teladan ya, ada juga cerita PI. Ini sejak dulu, sejak zaman saya kecil sudah ada. Dan itu adalah hal yang luar biasa sih bagi saya ya. Itu berkat yang besar. Bahkan untuk sekarang banyak anak-anak menemukan tujuan hidupnya atau terinspirasi dari cerita-cerita teladan dan cerita-cerita PI yang luar biasa ya. Bagaimana orang-orang mengalami tantangan yang luar biasa dan mereka tetap teguh dalam pemberitaan Injil, pengorbanan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka, dan itu sangat menginspirasi anak-anak ya. Saya mengingat ya berapa tahun lalu ya, ada seorang anak kami juga yang berkata, wow, ternyata punya keinginan menjadi sesuatu itu semua bisa digunakan oleh Tuhan untuk menjadi pengabar Injil ya. Itu waktu itu cerita teladannya tentang Betty ya, seorang pilot wanita pertama ya, pilot misi wanita ya. Nah, itu begitu disampaikan begitu luar biasa, sehingga itu begitu melekat di hati anak-anak, dan mereka mulai ternyata ya, jadi sesuatu itu pun yang mungkin bagi mereka itu kan duniawi gitu ya, jadi pilot gitu ya, ternyata bisa digunakan ya untuk pekerjaan Injil, dan itu sangat memberikan inspirasi yang luar biasa bagi anak-anak. Dan saya melihat itu ya bagi anak-anak kami khususnya ya, bahwa kamu menemukan tujuan Tuhan di dalam hidup kamu itu luar biasa, dan seal menjadi sarana untuk mereka melihat, menilai, mengalami, bahkan ya, oh ternyata memberi inspirasi bahwa Tuhan bisa memakai hidup saya. Melalui kisah-kisah itu yang disampaikan ya, ada kisah cerita teladan, cerita PI, dan itu sangat luar biasa. Betul. Dan ini memang menjaring ya Sobat Maestro ya. Saya itu yang membuat saya
cinta di pelayanan anak begitu. Jadi ketika kita mengadakan seal, ternyata bukan anak-anaknya aja yang dijamah Tuhan loh, Amin. orang tuanya. Betul, Kak. Saya ingat sebuah kisah nih. Tadi anak ya, orang tua juga tersentuh ya. Saya ingat ya, satu waktu di dalam seal itu kan kita ada juga acara makan bareng dong, ya kan? Snack ya kan? Biasa teng snack tuh waktunya snack. Terus anak-anak baris itu kan ya. Nah sebelum snack yuk kita doa bareng-bareng bersama-sama. Mereka pegang tangan terus mereka doa kami. Nah waktu itu ya saya ingat cerita ini ya. Ada satu anak yang papanya tuh nggak pernah mau ke gereja. Oke. Ya nggak mau ke gereja. Satu waktu dia pulang ke rumah, dia mau makan nih, ada papahnya, ada mamanya, ada kokohnya juga ya mau makan. Papanya langsung duduk di meja makan. Terus dia langsung bilang gini, ih papa kok kayak Scooby sih, mau makan gak berdoa dulu. Itu papanya kaget loh. Percaya atau enggak, mulai hari itu papanya mulai mau ke gereja. Dahsyat ya. Dahsyat ya. Dan ini dahsyat juga Bu, karena di seal sekali ini tuh kita sediakan buku dewasa juga Kak Ari. Jadi memang gak keteteran Kak zaman saya ya. Mungkin ada orang tua yang ngantar anak seal habis itu pulang gitu. Atau mungkin orang-orang dewasa yang dipercayakan antar anaknya langsung pulang. Tapi memang tanggung jawab itu kan gak boleh diserahin sama gereja doang ya. Ada sinergi seperti tadi. Dan ini ada buku dewasa Kak yang disediakan juga. Jadi untuk orang tua, bapak ibu, oma, opa yang mungkin mengantar cucu-cucu atau anak-anaknya atau mungkin orang-orang dewasa lain akan punya kesempatan juga untuk ikut seal. Jadi sekolah Injil liburan juga merangkul orang tua. Kalau tadi itu tidak secara langsung ya, tapi Tuhan bisa pakai gitu. Nah ini kita juga siapkan seperti itu Kak, buku dewasa juga untuk bisa membantu seperti itu Kak. Jadi memang ini paket komplit ya Sobat Maestro ya. Jadi tidak hanya anak-anak tapi orang tua juga. Kita percayalah kuasa Tuhan itu nggak hanya terbatas pada anak-anak begitu ya. Nah oke, kita bicara anak. Dengar-dengar Ibu Esther juga mendirikan satu yayasan buat adik-adik kita di NTT ya. Di Alor gitu. Yayasan apa itu Bu? Iya, ini Yayasan Bina Kasih Nusa yang memang memiliki visi untuk mempersiapkan generasi baru bagi Kristus ya. Dia memang dipersiapkan untuk pekerjaan Injil ke depan. Profesinya boleh apa aja, tetapi yang penting punya hati untuk Tuhan, punya hati mengasihi Tuhan dan punya hati Injil. Betul. Nah. Boleh dikenalkan nggak kira-kira mana buahnya? Kebetulan ada di sini nih ya. Oke, halo, kita panggil ya. Halo, kakak cantik. Siapa namanya boleh dikenalkan? Perkenalkan nama saya Desi. Umur 15, sekolah di SMP Kristen Baptis Bandung. Oke, boleh diceritakan nggak pengalaman kakak ya, Dek Desi? Apa sih kalau cowok kan nyong ya, Nona Manise. Nona boleh diceritakan nggak pengalaman Nona mengikuti seal begitu? Kenapa tertarik ikut seal? Jadi pertama ikut seal itu seru ya bagi aku dan teman-teman gitu. Soalnya beda gereja gitu. Soalnya pas pindah dari Alor ke Bandung itu gerejanya di Baptis. Jadi di Alor itu gereja Betel. Terus datang ke Bandung masuk ke gereja Baptis. Dan pertama ikut seal itu seru banget sih Kak. Jadi ada banyak gitu kegiatan yang dilakukan dalam seal itu, yang nggak bikin bosan gitu. Hal yang paling menyentuh dari Nona Desi dalam seal itu? Dalam seal itu hal yang paling menyentuh di bagian cerita teladan Kak. Waktu itu cerita apa? Ada seorang pilot, Kakak Betty ya, yang ke Papua untuk membagikan Alkitab, mengabarkan Injil juga. Jadi anak-anak juga diberikan edukasi tentang pentingnya misi ya. Ini bukan misi Little Misi ya, tapi misi amanat agung begitu ya. Oke. Nah, ajakan
Nona, buat teman-teman yang saat ini mendengarkan gini, buat teman-teman untuk ikut SEAL gitu. Iya. Buat teman-teman semua, aku mau ngajak kita semua buat ikutin SEAL tahun ini, karena SEAL tahun ini akan beda dengan SEAL tahun lalu. SEAL tahun ini seru banget, pokoknya jangan ketinggalan, terus ikut terus. Ya. Absen nggak selama 5 hari? Enggak absen. Ikut ya. Ikut terus. Baik semua prakaryanya, kegiatannya ikut semua. gitu. Iya. Oke, iya. Manfaatnya dari Desi sendiri apa mengikuti SEAL ini yang dirasakan gitu sebelum dan sesudah mengikuti SEAL? Sebelum mengikuti SEAL, ya awalnya tuh kayak mau ngambil, kayak lagi ada pergumulan gitu ya Kak. Itu tuh bergantungnya kepada orang lain gitu, nggak ke Tuhan Yesus gitu. Jadi ya kayak ada masalah, aduh siapa ya yang bisa ngebantu gitu, carinya ke manusia gitu. Tapi setelah ikut SEAL gitu, jadi jadi tahu kalau kita juga punya Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau punya pergumulan, ya datang aja ke Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus sudah jadi segalanya buat kita gitu. Betul. Ya jadi utamakan Tuhan Yesus gitu, andalin. Ya. Iya, dan lebih termotivasi membaca Alkitab ya. Iya, kayak benar, biasanya kan baca Alkitab kan kayaknya satu beban buat anak-anak ya. Rata-rata setelah ikut SEAL tuh rajin gitu kan. Iya. Jadi jangan lewatkan ya Sobat Maestro ya, ini kesempatan ya kalau kita bilang ini mungkin ini kairosnya bagi anak-anak kita untuk mengambil kesempatan ini, begitu kapan lagi ya. Jadi jangan ditunda ya. Jadi Anda bisa mendukung ya siapapun Anda dari gereja manapun begitu ya, karena memang ini tidak dibatasi untuk satu denominasi, bukan untuk baptis saja. Siapapun Anda, komisi gereja manapun Anda nanti bisa menghubungi lembaga literatur baptis begitu ya, untuk bisa mendapatkan bahan-bahan atau seperti apa nih Kak Santi? Baik Kak, jadi bahkan bagi gereja yang belum pernah mengadakan SEAL pun ini akan sangat dibantu Iya, gitu, kan karena biasanya kan suka bingung ya kalau buat kurikulum, buat iya acara betul, gitu memulainya dari mana gitu ya Iya. Kak. Jadi Lembaga Literatur Baptis menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk SEAL. Jadi kalau misalnya belum pernah sama sekali pun, ada buku petunjuk umum yang bisa dipakai. Buku petunjuk umum ini tuh menjelaskan bagaimana merencanakan, merekrut guru-gurunya, bagaimana mengatur budgetingnya, bagaimana nanti membuat evaluasi, pelaporan dan lain-lain. Promosinya ada. Ada dengan baik disampaikan, itu bisa tersedia. Ada buku-buku kegiatan murid untuk semua rentang kelasnya, ada buku guru-gurunya juga. Selain itu ada juga alat-alat bantu, misalnya backdropnya ada, poster-posternya ada, bannernya seperti yang bisa dilihat juga ada, bahkan aksesorisnya seperti helm untuk proyeknya ada, misalnya untuk karabinernya ada. Jadi semuanya tersedia. Lengkap, seperti itu Kak. Jadi bisa segera menghubungi kami di hotline LLB 0812 1212 5116, atau bisa langsung datang ke Taman Sari 16 ya. untuk bisa mungkin perlu konsultasi. Kayaknya atau lebih enak datang ya, kita lebih intens ya, Boleh. terus lebih kena touch-nya gitu. mungkin, tapi bisa saja ada yang mungkin jauh Iya, jauh betul. jaraknya Kak. Oh iya, mungkin Jadi bisa mungkin yang telepon. dari luar Bandung Iya. begitu ya, yang mungkin saat ini sedang mendengarkan, Anda bisa menghubungi nomor hotline-nya di bawah ini Iya, begitu betul. ya. Saya ulang Boleh lagi. diulang lagi? 0812 1212 5116. Dan bisa datang langsung juga ke Taman Sari 16. Kami siap untuk membantu seperti itu Kak. Iya, Mari oke. datang. Jadi ini satu kesempatan yang luar biasa ya. Oke, sebelum kita ketemu di Sekolah Injil Liburan, Ibu Esther, closing statement bagi sobat-sobat Maestro yang saat ini sedang bersama-sama dengan kita, Bu. Apa yang ingin disampaikan? Iya, saya teringat sebuah ayat ya, Mazmur 119, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi hanya itulah yang menjadi satu-satunya penolong kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita mau menjalani kehidupan dengan cara yang benar, cara yang bersih, firman Tuhan menjadi satu-satunya penolong petunjuk kita. Oleh sebab itu, selama masih ada kesempatan untuk kita mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya dan belajar firman Tuhan,
pakai kesempatan ini sebaik-baiknya. Sekolah Injil Liburan adalah kesempatan anugerah berkat yang Tuhan beri bagi kita semua, terutama bagi para orang tua nih. Hai orang tua ya, ini berkat bagi Anda untuk membawa anak-anak Anda semakin mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, bertumbuh di dalam firman dan menjadi kokoh karena firman Allah. Amin. Ya, dari Kak Santi? Saya percaya setiap anak berharga. Kita tidak adalah sangat kacau sekali menurut saya kalau kita tidak memberikan warisan yang paling berharga buat anak-anak kita. Dan tidak ada warisan yang lebih berharga selain harta, keahlian, nama baik dan semuanya selain daripada Kristus. Kristuslah warisan yang paling berharga buat anak-anak kita, dan ketika itu mereka miliki, kita percaya sekali mereka akan bisa menghadapi apapun. Jadi mari orang tua, gereja, guru-guru, mari kita berikan dan wariskan warisan yang paling berharga buat anak-anak kita. Dan kalau ada kesempatan untuk itu, kenapa tidak dipakai? 5 hari tidak sebanding dengan tahun-tahun yang akan dilalui oleh anak-anak kita. Tantangan ke depan itu semakin berat, semakin kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya Bu ya 5 tahun ke depan. Tetapi dengan pondasi yang sudah dengan beton dan derek ini, dengan 5 nilai dasar ya dari kehidupan, janji, nilai diri, pengampunan dan kasih, 5 pondasi yang akan diberikan dalam sekolah Injil Liburan ini, itu akan minimal anak-anak sudah tangguh menghadapi tahun-tahun yang berat. Ya, seperti Ibu Esther tadi sampaikan ya di Mazmur 119, dengan apakah anak-anak muda mempertahankan hidupnya begitu ya dengan firman Tuhan. Dan banyak sekali kisah-kisah kalau kita mau mengungkap begitu ya, hasil dari sekolah Injil Liburan, para misioneri, para hamba-hamba Tuhan, itu hasilnya tuh dari sekolah Injil Liburan begitu ya. Sekali lagi Ibu Esther terima kasih, Kak Santi, terima kasih Kak Ari, Nona Manis, terima kasih. Baik Sobat Maestro, jadi buat Anda ya ambil kesempatan ini untuk bisa menghubungi Lembaga Literatul Baptis ya di Jalan Taman Sari nomor 16 Bandung, atau Anda juga bisa menghubungi di hotline-nya LLB di 0812 12125116. Terima kasih buat kebersamaan kita dan Tuhan berkati. Jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia.